Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, tertulis di Mazmur 25 ayatnya yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih, apa yang boleh kita dengarkan hari ini adalah doa mohon ampun dan perlindungan yang disampaikan oleh Daud. Betapa ia kembali merefleksikan perjalanan hidupnya. Betapa menderitanya ia ketika ia mengingat bagaimana dosa-dosa masa lalunya. Seandainya Tuhan harus meminta pertanggungjawaban itu, apakah yang harus ia jawab? Itu mengapa ketika kita memperhatikan dalam nats ini secara khusus kepada Mazmur pasal 25 ini, betapa pemazmur atau Daud ini merasakan kegundahan hati yang sangat mendalam. Saudara harus mengingat satu hal, bahwa ternyata iblis lebih sering mempergunakan masa lalu kita, dan dia tidak tahu bagaimana masa depan kita. Kehebatan dia adalah bisa memutarbalikkan keadaan dengan mempergunakan masa lalu, sehingga kita larut dengan masa lalu kita menjadi frustrasi, kita tidak bisa move on, kita hanya terpaut dengan apa yang telah kita kerjakan di masa lalu, dan keberdosaan itu mengurung kita dan tidak menjadikan kita menjadi merdeka. Tetapi puji Tuhan, karena kita telah menerima keampunan. Jika Tuhan telah melupakan, maka dia tidak akan mengingat-ingat lagi. Persoalannya adalah kita yang selalu mengingat keberdosaan kita dan mengulanginya lagi. Kita tidak langsung berubah secara drastis, meninggalkan itu, tidak mengingat-ingat lagi. Padahal Tuhan telah menerima saudara, tetapi saudara lebih memilih untuk kembali, untuk mengingat-ingat masa lalu. Padahal itu adalah suatu keburukan. Apa yang dikatakan dalam nats hari ini, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Ini menjadi pengertian yang penting bagi kita, karena hanya orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya lah yang memahami bahwa apa yang dikehendaki Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Jika kita memahami hal ini, kita baru menyadari satu hal, bahwa penghiburan yang sesungguhnya itu ternyata berasal dari kebenaran. Kebohongan tidak akan menghibur, kebenaranlah yang menghibur kita. Dan kebenaran yang boleh kita terima hari ini adalah bahwa rahmat Tuhan telah dicurahkan kepada kita. Ia membimbing kita sebagai orang yang telah terpilih dan terpanggil. Dan bagaimana cara Tuhan membimbing kita ternyata terletak dalam diri kita, yakni lewat kerendahan hati. Jika kita menjadi orang yang rendah hati, tentu kita akan menerima pengajaran-pengajaran Tuhan dengan sungguh baik, dan kita akan diajarkan tentang langkah-langkah atau jalan yang harus kita tempuh. Tetapi semakin kita tinggi hati, maka kita tidak akan mendapatkan banyak hal dalam dunia ini. Jiwa kita telah diperbaharui, dan itu mengapa kita harus menyerahkan tubuh kita, jiwa kita secara total kepadanya. Sehingga kita harus mencari tahu dan mau tahu apa sebenarnya yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, sehingga kita tetap bersifat dinamis. Kita tidak menjadi statis dalam hidup ini, tetapi kita sungguh-sungguh memiliki gairah yang luar biasa dalam hidup ini. Karena mengapa? Karena apa yang boleh kuterima dalam Kristus, apa yang boleh kuterima dalam Tuhan, itu akan menjadi sesuatu hal yang terbaik, dan ini akan menjadi model yang terpenting bagi penguatan iman kita. Maka saudaraku, perhatikan langkah saudara. Jika Tuhan berkenan akan hal-hal yang baik dalam hidup saudara, syukurilah. Tetapi juga Tuhan mengizinkan hal-hal yang buruk juga terjadi dalam diri saudara. Saudara juga harus bersyukur. Mengapa? Saudara harus belajar bersyukur
untuk memahaminya, sebab yang pahit bisa menjadi manis, tergantung saudara menyikapi itu bagaimana. Padahal Tuhan ingin menunjukkan kasih setianya, tetapi kita meresponnya dengan berkata bahwa ini adalah kutukan. Kiranya Tuhan memberikan penguatan dan memberikan penyegaran dalam jiwa saudara. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang kami boleh dengar, bahwa Engkau telah mengampuni kami. Engkau tidak mengingat-ingat dosa masa lalu kami, tetapi Engkau telah memperbaharui kami dalam jalan yang telah Engkau tetapkan sebagai bukti Engkau mengasihi kami. Mampukan kami Tuhan untuk dapat menjalani hidup kami dengan baik. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.